Bapak Ibu guru pembimbing dan juga penguji, ibu-ibu orang tua, para hadirin sekalian dan juga siswa-siswi sama kelas 2 saga yang saya kasihi. Selamat datang di ruang 14 ini. Kami, selaku kelompok 61 yang beranggotakan saya, Gesita Kinta Nugroho. Saya adalah Terkait Spinga, dan saya Gavani Setiawan. Pada hari ini dengan bangga mempresentasikan hasil dari karya tulis kami yang berjudul Peran Program Sekolah terhadap Life Project Siswa Siswi kelas 12 SMA Kolese Gonzaga dalam pemilihan jurusan kuliah. Sebelum kita memulai, saya ingin meminta para hadirin sekalian dan juga Bapak Ibu untuk membaca abstrak kami. Baik, saya harap abstrak ini telah memberikan gambaran dan juga sedikit gambaran terhadap penelitian dan juga karya tulis kami. Saya akan memulai mengapa sebenarnya kami memilih judul kami. Sebelumnya, kelompok 61 melihat bahwa di lingkungan SMA Kolese Gonzaga ini, terutama di lingkungan pertemanan kelas 12 ini, masih banyak siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga, terutama yang kelas 12, yang belum memiliki pilihan dan juga masa depan yang sangat yakin. Hal ini dibuktikan dari mana? Dari SNBT maupun SNBP maupun ujian tes lainnya yang sudah kami lalui, masih banyak laporan bahwa siswa dan siswi mengubah pilihan jurusan kuliah mereka. Meskipun sebelumnya pada saat pendataan guru BK, siswa-siswi sudah memilih dan juga sudah menemukan jurusan yang mereka inginkan. Hal ini kami duga terjadi. Kami duga seharusnya tidak terjadi. Mengapa? Karena sekolah telah memberikan program-program sekolah yang harusnya memfasilitasi siswa dan siswi kelas 12 sama Kolese Gonzaga. Oleh karena itu kami melihat dan menghubungkan permasalahan ini ke konsep Universal Apostolic Preferences. Kami melihat bahwa Universal Apostolic Preferences, terutama penjelajahan bersama orang muda, berkaitan dengan permasalahan ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan Universal Apostolic Preferences. UAP atau preferensi apostolik universal seperti dikutip dari Pater Benjamin Hari Juliawan SJ adalah suatu acuan yang diberikan oleh Gereja Katolik dari Serikat Yesuit tentang arah kemana komunitas akan pergi. Hal UAP ini menjawab permasalahan yang sedang muncul di lingkungan dan juga di komunitas dan juga di dunia. Penjelajahan bersama orang muda menjawab suatu permasalahan yang sedang muncul di dunia saat ini. Keterbatasan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, dan juga semakin menipisnya lapangan kerja. Hal itu sangat sering terjadi dan mulai terjadi terutama di Indonesia pada saat ini. Penjelajahan bersama orang muda menginginkan generasi muda untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan ini seharusnya dapat dimiliki oleh semua anak-anak, semua siswa di dunia, karena itu adalah suatu hak yang berhak dimiliki oleh semua orang. Begitulah pandangan gereja. Kami melihat bahwa siswa-siswi yang belum bisa yakin terhadap pilihannya sebagai suatu permasalahan yang dapat dipecahkan menggunakan konsep Universal Apostolic Preferences ini. Kelompok 61 memiliki gagasan bahwa suatu life project atau arah tujuan dalam pengembangan visi dan misi seorang individu dapat membantu seorang individu untuk memiliki masa depan yang yakin, terutama dalam pemilihan jurusan kuliah. Kami yakin dengan gagasan ini, seharusnya seorang individu tidak lagi bingung, tidak lagi berubah-ubah dengan pemikirannya dan juga pilihan yang akan diambil. Kelompok 61 melihat life project dan juga keberhasilannya dari apakah tahap pertama memiliki life project sudah dipenuhi, yaitu dari pemilihan jurusan kuliah. Dari pemilihan jurusan kuliah, apakah seorang siswa sudah yakin dengan pilihan jurusannya itu, seharusnya mereka juga sudah memiliki life project yang kedepannya mereka akan lihat lagi yang lebih dari jurusan kuliah. Namun tujuan sebenarnya ada tujuan apa dirinya itu ada di dunia ini. Oleh karena itu, kami meneliti peran program sekolah di dalam life project siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga yang kelas 12 ini.
kami meneliti program sekolah yang termasuk di dalam kegiatan Gonzaga Exhibition yang dilakukan pada tahun 2024 yang lalu, tepatnya pada bulan September. Kegiatan Gonzaga Ed Exhibition ini meliputi kegiatan seperti Education Exhibition, Profession Days, dan Campus Tour. Kami juga meneliti layanan bimbingan konseling yang selalu membantu kelas 12 SMA kelas Gonzaga. Kami hanya meneliti program sekolah yang berkaitan dengan SMA dengan kelas 12 SMA kelas Gonzaga. Mengapa? Karena subjek kami adalah siswa-siswi kelas 12 SMA kelas Gonzaga. Nah, untuk penelitian ini kami mengaitkannya dengan teori dari karir milik Donald Edwin Super, di mana teori tersebut menyatakan bahwa semua orang mempunyai perwujudan konten diri, di mana perwujudan tersebut itu melalui perkembangan karir, dan perkembangan karir itu melalui beberapa fase yang terjadi seumur hidup. Saat ini siswa-siswi kelas 12 sedang berada di tahap eksplorasi, di mana siswa-siswi kelas 12 mulai kan jurusan mana yang akan dituju. Lanjut. Nah, menurut Brown ini, dalam preposisi pengembangan teori Super, Brown ini berpreposisi bahwa perkembangan karir ini bisa dibantu oleh pihak eksternal, yang dalam konteks ini merupakan SMA Fakultas Gonzaga melalui program-programnya. Di sini, siswa-siswi dapat dibantu untuk melihat mereka ini kelebihannya di mana, kekurangan di mana, agar mereka bisa menentukan pilihan yang bijak itu di mana. Jadi, kami merumuskan dua rumus salah. Yang pertama, kami ingin mengetahui proses pembentukan lab project siswa-siswi kelas 12 SMA Fakultas Gonzaga itu gimana sih? Dan apakah dengan pembentukan lab project mereka ini mereka bisa menghadapi tantangan di masa depan? Dan yang kedua, apa faktor utama dan bagaimana peran guru serta lingkungan sekolah dalam pembentukan lab project ini? Boleh dilanjut? Oke, kami mempunyai tujuan agar siswa-siswi kelas 12 ini sudah mengetahui kematangan life project mereka dengan mengetahui bahwa prospek jurusan mereka ini sudah sesuai dengan mereka, dan mereka mempunyai visi ke depannya itu mereka melakukan. Kami melakukan metode penelitian, yaitu mixed method, di mana kami pertama melakukan penelitian kuantitatif menggunakan survei Google Forms yang disebarkan dari tanggal 4 Februari sampai 21 Februari. Kami mendapatkan 73 responden yang mewakili 289 siswa populasi angkatan 3. Lalu untuk mendukung data tersebut, kami melakukan wawancara bersama 10 responden acak untuk mendalami data tersebut. Boleh lanjut? Oke, kami akan masuk ke hasil dan bahasa. Sekarang, untuk mengetahui apakah siswa-siswi sudah mempunyai gambaran yang setepat, kita harus mengetahui bahwa minat dan bakat ini sangat penting agar siswa-siswi ini pada kedepannya tidak akan berhenti di tengah jalan dan akan tidak menyesal atas pilihan yang tersebut. Melalui data yang kami dapatkan, mayoritas dari responden sudah merasa mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini didukung oleh jawaban dari salah satu narasumber, di mana beliau menjelaskan bagaimana beliau memilih jurusan tersebut, di mana beliau itu belajar dari pengalaman-pengalaman dan organisasi dan lain-lain, sehingga beliau ini lebih memahami dirinya, sehingga beliau dapat fokus untuk merancang masa depannya. Boleh lanjut? Nah, untuk mengetahui apakah siswa-siswi Fakultas Gonzaga punya vision untuk kedepannya, kami menanyakan apakah siswa-siswi Fakultas Gonzaga sudah mengetahui prospek karir dari jurusan tersebut, dan hasilnya sebanyak mayoritas dari siswa-siswi sudah mengetahui prospek karir tersebut. Dari data tersebut, hari ini data ini disupport oleh salah satu narasumber, di mana beliau sudah planning kira-kira setelah kuliah apa dan apa kerjaan yang sesuai dengan jurusan. Baik, terima kasih Aldo dan Kintan atas penjelasan sebelumnya. Di sini akan saya lanjutkan hasil pembahasan untuk menjawab rumusan masalah ini. Nah, pertama-tama mari kita bahas dulu apakah siswa dan siswi SMA Fakultas Gonzaga kelas 12 sudah mendapatkan cukup informasi saat kegiatan Gonzaga Exhibition berlangsung. Nah, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan,
mayoritas siswa sebanyak 74% sudah merasa kalau mereka sudah mendapatkan cukup informasi. Nah, dari data ini dapat disimpulkan kalau sebagian besar siswa sudah mendapatkan informasi dari program-program sekolah seperti Gonzaga Exhibition. Boleh tolong dilanjut. Nah, meski begitu, ada salah satu topik menarik. Di sini, mayoritas siswa juga ada beberapa yang merasa kalau diri mereka itu tidak mendapatkan cukup informasi terkait Gonzaga Exhibition. Di sini sebesar 26% atau kurang lebih dari 30% siswa itu merasa kalau mereka itu tidak mendapatkan cukup informasi. Hal ini tentu saja menjadi perhatian sekolah, di mana program sekolah itu salah satunya adalah untuk menunjang minat siswa. Lalu kami juga mengambil data mengenai kegiatan apa sajakah yang sudah mempengaruhi peran atau minat dan bakat siswi kelas 12. Di sini kami mengambil data berupa apakah kegiatan Gonzaga Exhibition yang sudah mempengaruhi siswa dan siswi. Kami mendapatkan data berupa 47,9% siswa yang merasa kalau kampus tour atau kampus visit itu telah mempengaruhi dan memberi mereka cukup informasi. Maka dari itu dapat disimpulkan kalau program kampus tour atau kampus visit ini dapat membuat siswa merasakan langsung kehidupan mereka di dunia perkuliahan. Maka dari itu, kelompok kami memberikan saran. Pertama adalah mengundang lebih banyak universitas luar negeri. Mengapa demikian? Karena beberapa narasumber kami merasa kalau ada beberapa universitas di luar negeri yang kurang dijangkau dan mereka tidak mendapatkan cukup informasi. Lalu yang kedua adalah mendatangkan lebih banyak alumni dan juga waktu sharing saat alumni itu ditambahkan. Mengapa demikian? Karena narasumber kami dan juga kami sendiri merasakan kalau pada saat sesi sharing alumni itu terkadang waktunya itu ada yang bertabrakan ataupun ada waktu sharing yang tiba-tiba dipotong dan sesi sharing tersebut tidak maksimal. Maka dari itu dapat kami simpulkan kalau penelitian ini menunjukkan kalau pembentukan live project siswa dan siswi SMA Koleksi Gonzaga kelas 12 itu didorong oleh faktor eksternal seperti program sekolah. Contohnya adalah Gonzaga Exhibition. Mayoritas siswa merasakan kalau program yang ada telah memberikan mereka cukup informasi, terutama terkait informasi universitas-universitas yang menunjang karir masa depan mereka. Evaluasi dan pengembangan lebih lanjut sangat diperlukan agar siswa-siswi kelas 11 dan juga kelas 10 SMA Koleksi Gonzaga dapat memaksimalkan karir kita dan menghadapi tantangan masa depan mereka dengan penuh percaya diri. Dapat dilanjutkan oleh Al. Oke, kita akan menghubungkan penelitian ini dengan beberapa materi yang kita pelajari di sekolah, yaitu pertama adalah sosiologi, di mana sekolah peran sebagai agen sosialisasi dalam bentuk menjadi pembimbing dan memberi wawasan bagi siswa-siswi kelas 12 SMA Koleksi Gonzaga. Dan kedua adalah konseling dari pelajaran dari konseling BK. Siswa-siswi SMA Koleksi Gonzaga dapat secara personal berbicara dengan guru BK agar mereka bisa mengetahui sebenarnya minat bakat dan mereka ini paling pas ini di jurusan, dan kekurangan ilmu mereka ini lebih tepatnya akan membawa mereka ke pilihan jurusan ini. Bisa dilakukan oleh ini. Baiklah, pada pengetahuan ini berisi kajian pikiran kami selama kami membuat dan juga mengamati fenomena yang terjadi. Kami melihat bahwa bagaimana pandangan yang sudah buat ini mendukung dan juga telah kami gunakan selama kami mengamati fenomena. Saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika, yaitu statistika. Pasti teman-teman siswa-siswi SMA Koleksi Gonzaga di sini pernah belajar statistika, terutamanya yang kelas 11. Karena pada waktu kami kelas 11, kami pernah mempelajari statistika, di mana statistika adalah ilmu di mana seseorang dapat mengolah, menyajikan, dan juga menganalisis data. Kami melihat bahwa pelajaran matematika, terutama kelas statistika ini, digunakan selama Bapak dan Ibu guru, Ibu BK maupun kurikulum sekolah pasti menggunakan statistika untuk mengetahui program apa yang paling dibutuhkan oleh siswa-siswi SMA Koleksi Gonzaga, sehingga program sekolah sebenarnya tidak dilakukan tanpa pertimbangan apapun. Nah, di sini akan saya bahas mengenai ekonomi, yaitu kerjasama horizontal.
Mengapa kerjasama horizontal? Karena kerjasama horizontal adalah di mana dua perusahaan itu saling bekerja sama, yang mereka itu institutnya sama. Contoh di sini adalah sama-sama institut pendidikan, antara universitas dengan Polisi Gonzaga. Lalu dilanjutkan dengan agama, yaitu penerapan diskresi. Mengapa diskresi? Karena diskresi sendiri itu adalah proses pembedaan seseorang melalui hati nurani. Mereka dapat membedakan yang baik dan juga yang buruk. Di sini siswa itu diajarkan untuk membedakan tujuan mana yang baik untuk mereka dan juga tujuan mana yang buruk untuk mereka. Akan saya lanjutkan dengan refleksi. Berikut adalah refleksi yang kami rasakan, yang kami juga sudah kami olah selama penulisan karya tulis ini. Pertama, komitmen. Kelompok kami merasa bahwa kami harus meningkatkan komitmen kami terhadap penulisan karya tulis ini. Proses penulisan karya tulis ini menjadi salah satu kegiatan yang membuat kami semakin melatih nilai komitmen kami juga. Karena selama kami melakukan penelitian ini, background penulisan karya tulis, kami harus berkomitmen kepada pertama tema yang kami pilih, kedua juga judul yang kami pilih, dan waktu penulisan karya tulis. Kami merasa memang kami belum sempurna dalam dengan berkomitmen, terutama kepada penulisan karya tulis ini. Namun akan menjadi suatu bekal yang baik bagi kami untuk telah melalui proses penulisan karya tulis ini, karena berarti kami telah memiliki komitmen yang sudah kami latih pada hari ini, pada sejak sebulan-bulan yang lalu. Kami bisa menggunakan komitmen ini untuk pada saat kami di perguruan tinggi maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi nantinya. Akan saya lanjutkan dengan diskresi. Di sini kami merasa selama penulisan karya tulis kami sering menunda-nunda atau kami tidak berkomitmen untuk mengerjakan karya tulis itu secara cepat. Namun setelah melalui proses finalisasi karya tulis, kami merasakan kalau penulisan karya tulis ini ternyata berdampak penting bagi kehidupan kami. Terutama penulisan karya tulis ini bisa menjadi bekal kami di perkuliahan nanti. Jadi menurut saya penulisan karya tulis ini sendiri itu sangat-sangat berguna untuk kami ke depan. Dan terakhir adalah kesadaran diri. Kami sebagai siswa kelas 12 harus sadar bahwa pemilihan jurusan ini merupakan titik di mana penentuan pada 20-30 tahun ke depan. Karena jadi penting bagi kami untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kami agar kami tidak menyesal di depannya. Dilanjutkan. Kami ingin mengakhiri penelitian presentasi saya dengan quotes oleh Jim Carrey. Jim Carrey pernah sempat berpidato bahwa ayahnya itu mempunyai potensi sebagai komedian. Itu merupakan minat bakat. Namun karena beliau jangan sedikit banyak, beliau milih untuk menjadi akuntan. Dan pada akhirnya beliau itu pun dipecat. Jadi akhirnya beliau bernasihat kepada Jim Carrey. You can fail at what you don't want, so you might as well take a chance on doing what you love. Jadi kesimpulannya adalah kita jangan takut untuk mengambil sebuah pekerjaan yang mungkin dianggap orang itu pekerjaan dikit, mungkin seperti musisi atau seniman. Karena pada kedepannya itu kalau kita punya tujuan yang pas dan kita mengetahui kita mau kemana, pada akhirnya akan sukses. Seperti Jim Carrey ini yang mengikuti minat dan bakatnya. Oleh karena itu, terima kasih. Terima kasih atas sesi yang sudah diberikan dari kelompok 61. Sekarang saya membuka sesi pertanyaan pada guru pembimbing Ibu Ani dan juga guru pembimbing Bapak Himawan selama 15 menit. Kepada Ibu Ani dan Bapak Himawan, satu. Baik, Eva, terima kasih atas kesempatan hari ini untuk bertanya gitu ya. Kelompok 61, tema yang diangkat, judul yang diangkat luar biasa ya. Saya sudah membaca dari apa yang kemarin teman-teman sudah kirimkan gitu ya. Ada beberapa saran gitu ya yang nanti bisa diperbaiki dari bagian kata kunci teman-teman belum menuliskan, belum mengisi di situ, nanti silahkan diisi ya. Kemudian ada alamat email dari teman-teman juga itu belum diisi juga ya, nanti silahkan diisi gitu ya. Sama konsistensi penulisan live project. Nah, ini masih ada yang belum miring, masih ada yang tegak gitu ya. Nanti silahkan dilihat lagi ya. Nggak apa-apa ya, konsistensi kan penting dok ya. Ya, kemudian daftar pustaka yang Bu Ani lihat gitu ya, teman-teman
baru menuliskan satu di situ, tapi saya sudah buka di situ, ada 4 ya. Saya disuruh melihat gambar, melihat sumber buku, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu ditaruh di situ. Itu penting banget. Jangan hanya satu ya, kemarin punya linknya gitu kan. Nah, ini harus diisi ya. Gak apa-apa ya, sambil berlatih, teman-teman nanti masih bisa saling mengisi, saling memperbaiki toh ya. Nah, dari situ saya mau melihat isinya gitu ya. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya di sini ya. Yang saya lihat tadi coba prosentase tentang live project tadi ada yang paling tinggi gitu ya setidaknya ya. Sebelumnya Yang kampus tour, ada yang kampus tour tadi. Yang kampus tour coba. Nah, mau lagi nih kayaknya. nih menarik nih kayaknya ya. Nah, dari hasil dan pembahasan kampus tour itu memiliki peringkat paling tinggi. Kira-kira dari kelompok kalian kenapa banyak siswa-siswi Gonzaga yang memilih kegiatan itu? Semenariknya apa sih dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, sampai 47,9% loh ini ya. Nah, apakah senang-senangnya lebih banyak? Apa gitu ya? Dari masing-masing kalian ya, masing-masing kalian pasti punya pengalaman itu, persepsi masing-masing. Silahkan dijelaskan. Pertama secara ibu benar dalam Itu. memang ada yang jalan-jalan di berbeda. Mungkin itu mengapa orang mengapa siswa kelas 12 milih kampus tour. Namun kedua adalah karena masa depan yang paling dekat kita sekarang adalah masa kuliah. Karena kita bisa lihat gimana masa kelas 12 di mana banyak siswa itu lebih fokus ke ngejar PTN daripada sekolah. Oke. Makanya siswa-siswi kelas 12 ini ingin merasakan. Salah satu narasumber pernah berbicara pada saya bahwa dia itu manifesting gitu. Seperti dia tuh ingin merasakan hidup di perkuliahan itu nanti gimana sih. Jadi inilah merupakan faktor mengapa siswa-siswi kelas 12 memilih kampus tour. Karena yang paling dekat pada mereka sekarang yang menuju live project mereka itu adalah kuliah. Dan mereka ini sangat ingin masuk kuliah yang mereka akan tuju sehingga mereka sangat tertarik untuk merasakan kehidupan dalam kampus itu seperti apa. Kalau dari saya sendiri, saya sangat setuju dengan pernyataan Aldo yang tadi kalau narasumber itu merasa sangat dekat dengan universitas yang dia inginkan saat berada di sana karena melihat kehidupan yang di kampus itu seperti apa. Bagi saya sendiri, saya belum yakin dengan universitas yang saya inginkan, pada yang saya inginkan sebelum saya berkunjung ke universitas tersebut. Jadi waktu kami pergi ke UI kalau tidak salah ya, saya baru sadar kalau saya sangat ingin menjadi bagian dari Universitas Indonesia saat saya berada di sana. Itu sangat mewujudkan dan memberikan saya insight terbaru tentang untuk apa sih saya mau memperjuangkan PTN tersebut. Kalau bagi saya seperti itu. Izin menambahkan sedikit, kalau menurut saya sendiri, mungkin para siswa dan siswi itu ingin merasakan secara langsung dan bagaimana kondisi perkuliahan saat itu, terutama baik siswa juga yang sudah membayangkan kalau mereka ingin kuliah di sini dan mereka tidak tahu apa-apa tentang fasilitas-fasilitasnya. Maka setelah dilakukannya kampus tour, mereka jadi lebih tahu dan mendapatkan banyak informasi seputar universitas-universitas yang mereka inginkan. Oke, baik ya. Terima kasih ya jawabannya. Jujur ya itu tadi ya. Kayak Aldo kan juga pengen ke UI kan, bukan ke seni kan. Mumpung ada mama gitu ya di sini. Sudah diterima. Keren gitu ya. Oke, baik. Dari live project di sini itu ada 4 kegiatan gitu ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira masing-masing dari kalian kalau disuruh memilih, kalian akan lebih memilih yang kalian senangi yang apa sih sebenarnya yang sungguh sangat-sangat membantu? Menurut saya yang paling membantu adalah HRD. Oke. Karena ini pengalaman saya sendiri. Saya tahun ini bukan 2024, cuma 2023. Saya dulu ingin menjadi akuntan, ingin memilih prospek kerja akuntansi. Namun pas saya mengikuti salah satu senior dari alumni, saya mulai mempertimbangkan karena saya melihat bahwa bekerja seperti auditor atau akuntan itu sangat akan menghabiskan waktu saya.
seperti kayak salah satu akuntan ini pernah share bahwa dia itu tidak sempat mengikuti pernikahan kakaknya karena harus ada kerjaan di kantor. Jadi saya mulai mempertimbangkan. Saya ini kan seperti yang ibu bapak tahu, saya ini orang yang sangat menyukai seni. Jadi saya akhirnya berkeputusan untuk mengubah karir, mengubah jurusan yang akan lebih yang akan membuat saya mempunyai banyak waktu. Dan karir B ini juga sangat karena kami ini jadi lebih tahu sebenarnya bagaimana kerja misalnya jadi HRD, dokter, secara langsung, sehingga kita itu kami ini bisa melihat apakah kami ini pas di sini atau mungkin kami lebih baik mengubah kerjaan yang lain. Masih boleh dilanjutkan oleh kita. Bagi saya sendiri, saya setuju dengan Aldo kalau bagi saya yang sangat menyenangkan dan sangat membantu adalah karir atau profession day. Karena pada saat karir atau profession day itu saya bertemu dengan banyak sekali orang yang profesi yang saya inginkan pada saat ini, yaitu HR. Dan saya itu bertemu HR yang dari berbagai latar belakang, namun mereka memiliki sesuatu yang menginspirasi saya gitu untuk menjadi seorang HR. Karena profession day ini saya juga sebenarnya bertemu oleh seseorang yang dia adalah seorang HR yang menurut saya dan dari takaran saya dia sudah bahagia dan bangga akan pekerjaannya. Dia tidak berasal dari PTN negeri, dia tidak berasal dari perguruan tinggi negeri, tapi dari perguruan tinggi swasta. Itu membuka perspektif saya terhadap perguruan tinggi bahwa sebenarnya perguruan tinggi maupun negeri maupun swasta tidak terlalu bermasalah dan tidak terlalu penting ke masa depan dan juga pekerjaan yang akan kita miliki apabila kita juga punya niat yang kuat dan juga membawa diri dengan positif. Seperti itu kalau dari saya. Kalau dari saya sendiri, saya setuju dengan kita dan Aldo. Menurut saya karir day itu juga salah satu kegiatan yang paling menarik dan yang paling membuat saya yang tadinya tidak tahu mengenai jurusan yang saya pilih menjadi tahu, dan bagaimana cara saya mengelola agar saya bisa masuk jurusan itu seperti apa. Luar biasa ya, keren banget ya. Nah, tadi ada kata alumni gitu ya. Saya yakin 10 tahun lagi teman-teman itu sudah memegang jabatan masing-masing gitu ya ibaratnya ya dalam mimpi kita gitu ya. Kira-kira 10 tahun lagi ketika teman-teman diundang untuk datang ke Gonzaga gitu ya. Diundang untuk menjadi bagian alumni yang harus memberikan edukasi terhadap adik-adik kelasmu gitu ya. Kira-kira kalian bersedia atau tidak? Saya bersedia karena saya merasa bahwa sebagai lulusan luar yang seolah 10 tahun lagi akan sukses, saya itu harus memberi inspirasi kepada adik-adik saya. Karena saya itu harus membuktikan bahwa alumni Gonzaga itu dan segala hal yang kita pelajari di Gonzaga ini sangat berguna bagi masa depan dan menginspirasi mereka bahwa ya kamu itu bisa. Baiklah. Kalau saya harap di masa depan saya sudah bisa menawarkan Gonzaga pekerjaan dan juga CV yang menarik agar saya diundang. Dan jika saya memang diundang, saya akan bersedia karena menurut saya sangat mengingat perjuangan saya sendiri, sangat menarik untuk melihat kembali siswa-siswi yang apakah mereka mengalami perjuangan dan perjalanan yang sama dengan saya, karena mungkin berbeda dengan teman-teman lainnya, saya merasa bahwa saya baru mendapatkan eksepsi Gonzaga, sudah datang ke diri saya sendiri, sudah keluar dari zona nyaman itu di saat-saat terakhir saya berada sama kelas Gonzaga. Waktu saya di kelas 10 dan kelas 12 itu belum terlalu muncul dan saya ingin sekali bercerita ke teman-teman kelas 10, kelas 11 yang mungkin juga kesulitan untuk menyesuaikan diri di SMA kelas Gonzaga, dan saya harap saya bisa menawarkan itu. Kalau dari saya, tentu saja saya ingin men-sharingkan saat saya diundang. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman saya itu sangat-sangat menarik. Apalagi siswa dan siswa SMA Kolesi Gonzaga itu kan mereka mempunyai minat dan bakat mereka masing-masing. Dan saya berharap
sharing yang saya berikan itu dapat membantu mereka menjadi orang yang lebih baik dari saya, ataupun menjadi orang yang bisa mensukseskan negara. Saya berharap seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dari saya itu Pak Hil. Cukup Bu Ani. Tadi saya pesan 10 pertanyaan loh, ini cuma 4. Bagus. Keren. Baik, dari Pak Hil meskipun kita berproses sekian lama dan sering dari pagi, malam gitu ya. Tapi saya tadi melihat yang pertama saya lebih ke permukaan nih tentang eh, cara presentasi. Hasilnya you don't have to worry ya. Tapi ini lebih ke studi lebih lanjutmu nanti ya ketika kuliah dan sebagainya. Eloquensia ad perfecta informata. Jadi fasih dalam bicara, berpikir itu penting. Ini kan contohnya hari ini. Nah nanti misalnya Gintaan, Aldo atau Bima itu bicara di depan publik, entah di depan profesormu ya ketika kuliah atau adik-adik kelas angkatanmu, ataupun nanti ketika kerja para profesional atau aktif di gereja atau masjid atau manapun itu harus ditunjukkan dengan korek. Jadi nggak boleh salah sebenarnya. Artinya berpikir yang benar itu sebuah kekayaan tersendiri dan kalian diajarkan itu. Nah ini kenapa penting ya? Fasih bicara, fasih berpikir. Kalian dilatih terus ya. Nah tadi mungkin ada beberapa dari kalian merasa kan mulutnya ambruk gitu kan, ya enggak? Tapi si Aldo mungkin ada gesternya gimana body language. Nah itu kalian bisa merasa. Dan hari ini adalah contoh real bagaimana itu perlu dievaluasi dan diasah. Ya catatannya penting untuk studi lanjutmu nanti. Lalu yang kedua tentang waktu. Kalau kita hitung ya Van, lumayan ya. Kalau kelompok yang tadi terlalu cepat hanya 10-11 menit cepat banget tadi sih punya siapa? Ya apa ngomongnya gitu. Jadi semua yang dengerin kayak. Nah ini lebih pacingnya lebih dapat. Tapi nggak sampai 20 menit, sekitar 18-19 menit ya kalau nggak salah. Jadi udah oke. Lalu porsi bicaranya sudah lebih balance ya. Kalau kemarin pas latihan kan aduk 3/4 sendiri. Nah, ini sudah balance. Itu Bu aduk. Kalau nggak di stop nanti dimakan semua. Ini ini tentang peduli ya. Jadi itu penting. Ketika tidak harus bicara ya ditahan macam-macam. Itu penting. Itu mahal harganya juga. Memelihara sebuah kepedulian untuk mendengarkan orang lain itu mahal harganya. Oke, lalu itu secara umum ya. Lalu tentang kenapa karya tulis, lalu kenapa presentasi. Nah ini nanti saya harapkan teman-teman ini kalau nggak tanya awas nih, nah, termasuk orang itu harus belajar. Karena perayaan pendidikan paling puncak itu adalah ketika bertanya. Guru-guru, dosen, educators, bahkan orang tuamu, kalau si anak jadi itu tidak bertanya, itu rasanya gimana? Jadi ketika melahirkan sebuah pertanyaan, ada apa ya? Kenapa ya? Mengapa? Kok bisa gini? Bisa gitu? Waktu kecil kan kalian baca buku itu kan, why not? Nah, itu adalah bentuk-bentuk perayaan paling faktual, paling atmos yang paling oke ya dalam dunia pendidikan. Jadi dengan bertanya, apapun pertanyaannya. Nah, saya senang proses kalian dari awal sampai akhir berdiskusi dengan Patra Edu, masih ingat kan? Masih. Bagaimana dikritisi Patra Edu langsung, lalu kita melihat fenomena yang kalian angkat, lalu kalian mencoba bertanya dengan jujur waktu itu, lalu mulai serius, baca teori, macam-macam sampai akhirnya bisa dipresentasikan hari ini dengan baik. Kalau kalian lihat dari fenomena sampai pembahasan itu kan clear, korek loh, maksudnya. Oh ya, teman-teman kok ternyata masih belum yakin pilihannya. Lalu kalian mencoba tanya kenapa ya? Apa mungkin kurang informasi atau malas atau apa? Lalu sampai muncul rumusan masalah, lalu sampai pengambilan data, kesimpulan dan clear ya. Artinya dari awal sampai akhir itu bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun catatannya validasi data itu nggak mudah. Paling tidak mudah itu memvalidasi data. Kalau kita lihat yang terjadi di Indonesia, misalnya, kalau kalian sering
mengikuti politik, saya kasih contoh dengan itu kan lembaga survei itu kan macam-macam kan. Akhirnya mana yang bisa dipercaya mana enggak, nah itu kita nggak ngerti. Tetapi Pak Im sama Bu Ani, termasuk orang tuamu atau guru-guru sini, ingin kalian memberikan sebuah bentuk analisis yang bertanggung jawab dan korek. Jadi nggak bisa dibeli dengan apapun. Kalau datanya bilang salah, bilang salah. Kalau datanya bilang nggak benar gitu. Dan itu mahal. Kalau nanti bisa dibeli itu murah harganya. Itu perkara apa namanya? Dignity ya, human dignity. Itu kalian bawa. Lembaga survei yang itu kan kita bisa lihat pesanan siapa macam-macam. Nah, justru melalui ini kalian dididik, diarahkan untuk punya human dignity yang correct, yang benar ya. Maksudnya itu jangan main-main dengan itu. Itu kamu bawa nanti sampai kamu mungkin punya keluarga sendiri, kamu didik anakmu. Itu mahal harganya. Maka terima kasih Kintan, Aldrin sama Bima sudah presentasi sekeren ini. Lalu masukan dari Bu Ani itu kamu renungkan ya. Lalu nanti di review kalau perlu ya. Namanya yang kurang macam-macam itu dibenarkan segera ya. Tadi kan udah ngaku nunda-nunda kan. Nah, udah ngaku ini. Nah sekarang dari Pak Im sama Bu Ani itu Evan, lalu ini mama-mama sama anaknya harus tanya nih. Saya mau dengar ini. Biar hidup. Senangnya biar hidup. Terima kasih Evan. Terima kasih Bapak Himawan dan juga Ibu Ani atas pertanyaannya dan juga kelompok 61. Sekarang saya akan menjelaskan sistematika tanya jawab kursi 2 selama 35 menit. Jadi untuk penanya wajib memperkenalkan diri, untuk siswa wajib menyebut nama dan juga kelasnya, sedangkan untuk ibu orang tua siswa bisa menyebut nama dan juga orang tua juga. Silakan ada yang ingin mulai pertanyaan. Ya, silakan. Beli yang Bu yang susah nanya. Yang mudah. Terima kasih. Dan saya Julia, saya orang tua dari Bintan. Saya kebetulan mempunyai anak di kelas 10. Jadi saya ingin menanyakan kepada kelompok 61, apakah menurut kalian penting untuk kelas 10 mengetahui maksudnya juga mengetahui apa namanya apa yang mereka akan capai, maksudnya apa yang mereka akan tuju, universitas mana, jadi nggak hanya kelas 12, jadi kita mulai di kelas 10. Mungkin apakah akan lebih tajam nantinya mereka akan memilih mau kuliah di mana, nantinya mereka akan berprofesi seperti apa. Itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, ya. Saya sangat penting kelas 10 karena kelas 10 ini sesuai sistem sekarang kami ini mempelajari semua pelajaran. Jadi kami ini mulai menentukan jurusan pas kelas 11. Jadi dari kelas 10 itu penting bagi siswa-siswi untuk mulai melihat saya ini kelebihannya mungkin di ekonomi. Jadi mungkin saya akan ambil ekonomi ke depannya karena hal ini bisa kalau misalnya nih misalnya anak ibu pilih jurusan terus akhirnya wah saya mau ke ekonomi saya mau ambil ekonomi cuman saya tidak mengambil ekonomi di pelajaran itu akan susah jika ingin mengambil SNBP karena sistem SNBP sekarang sudah ada mata pelajaran pendukung. Jadi kalau misalnya anak ibu tidak mempunyai mata pelajaran yang mendukung akan sedikit sekali chance-nya untuk masuk perkuliahan melalui SNBP. Dan penting bagi kelas 10 karena menurut saya kelas 10 ini dimana waktu kita banyak bebas. Jadi kalau misalnya anak ibu ini mau masuk kuliah dengan jalur prestasi, mungkin anak ibu ini bisa ibu motivasikan untuk ikut banyak lomba, prestasi karena hal ini sangat membantu. Dan anak ibu dari kelas 10 juga bisa dapat gambaran untuk kira-kira saya fase di mana melalui pelajaran-pelajaran. Menurut saya untuk anak kelas 10 maupun kelas 11 mungkin lebih ke anak kelas 10 ya sudah sangat
penting bagi saya untuk setidaknya mereka sudah punya gambaran apa sih yang disukai, apa yang diminati. Karena pengalaman saya sendiri sebagai seorang siswi yang mengikuti SNBP itu lebih mudah bagi seseorang untuk diterima SNBP, dan juga pada saat diskusi bersama teman-teman lain yang juga berminat yang sama, itu sangat lebih mudah apabila seseorang sudah tahu dia ingin kemana, dia sudah punya sertifikat, sudah punya banyak apa ya, kalau saya bisa bilang backingnya untuk ketika dia mendaftar SNBP atau ketika dia mau pergi ke luar negeri atau kemanapun. Jadi menurut saya sangat penting bagi seorang anak, terutama dari kelas 10, untuk sudah mulai keluar dari zona nyaman dan mencari tahu apa yang disukai. Mungkin jika belum merencanakan ingin pergi kemana, setidaknya bagi saya sudah punya gambaran saja. Saya ingin suatu hari saya bekerja di Italia. Gimana caranya bekerja di Italia? Apa yang ingin diketahui, apa yang ingin dicari tahu. Kalau sudah punya gambaran itu sangat mempermudah. Karena ada proses-proses betul ketika kelas 11 ada pemilihan mata pelajaran, kemudian pada kelas 12 sudah mulai membicarakan kuliah. Sebenarnya saya bukan mau menakut-nakuti untuk teman-teman kelas 10. Kalau saya bilang waktu mereka masih banyak, waktu kalian masih banyak, itu betul. Tapi akan terasa sekali kalau waktu kalian itu sangat menipis ketika sudah di kelas 12. Jadi sangat penting untuk tentu have fun di sama kelas Gonzaga ini, experience atau rasakanlah semua yang ditawarkan oleh SMA kelas Gonzaga. Tapi juga ingat kalau setelah ini masih ada perguruan tinggi, masih ada ke depannya. Dan saya mau maaf kalau saya memang sudah cukup lama berbicara, namun saya ingin mengingatkan kalau di sama kelas Gonzaga sudah sangat kan, karena untuk angkatan ke bawah, angkatan saya sudah menawarkan banyak jalur ke perguruan-perguruan tinggi. Dan menurut saya sangat sayang gitu kalau misalnya tidak dimanfaatkan, kalau tidak dipergunakan dengan baik, seperti itu. Boleh. Dua atau tiga? Iya. Ibu dulu. Mungkin sedikit saja pertanyaan Pak, atau mungkin dilanjutkan juga dan seperti yang Ibu itu sampaikan tadi juga ya, bahwa apakah anak-anak waktu melakukan karya tulis ini sudah mengumpulkan data-data, misalnya tadi kan ada universitas luar negeri misalnya ya Pak, karena kemungkinan anak-anak ini juga pengen universitas luar negeri, maka sudah mengumpulkan data universitas mana saja di luar negeri, mengkerucutkan lah gitu ya, yang mayoritas mereka ingin tuju gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya mau ke Belanda, bagaimana kehidupannya gitu ya, itu sudah bisa disiapkan gitu. Sehingga nanti kalau saya boleh tambahkan tadi di diskresi ya, kesimpulan ya, bahwa kalian kan intinya bahwa ini karya tulis bermanfaat buat kalian saat ini. Tapi mungkin perlu ditambahkan seperti yang tadi Bu Irma juga, bahwa bermanfaat untuk legacy adik-adik ke depannya sebenarnya kalau menurut saya, karena seperti tadi, mau nggak kalian diundang untuk karir day, pasti mau gitu. Jadi boleh juga dituliskan gitu, bahwa kesimpulan kalian ingin menjadi contoh yang baik, memberikan legacy yang baik gitu buat adik-adik kami ke depannya. Karena Line Project ini kan bukan hanya suatu tugas karya tulis, dan ini luar biasa ya, buat saya selalu kayak zaman SMA saya itu nggak ada kayaknya nggak ada, jadi pesan ini teman Pak, saya sangat bermanfaat buat adik-adik kalian nantinya gitu ya, legacy yang sangat baik, apalagi tahun 136 ini biasa gitu ya, gitu karena dilihat dari hasil yang sudah kalian capai saat ini itu menjadi contoh yang baik. Apalagi tadi kalau yang mungkin luar negeri ya gitu ya, kampus tour kan pasti bisa di sini dilakukan, tapi kalau yang luar negeri tadi one shot, jadi kayak dibuat Google Form atau dibuat apa, kira-kira negara mana atau kampus mana sih yang paling banyak kalian pengen lihat atau kalian pengen, jadi bisa kerja lagi kampusnya, misalnya melakukan Zoom gitu ya, Zoom menunjukkan kampusnya seperti ini loh, kehidupannya seperti ini, kemudian mereka bisa sharing mereka tuh seperti apa di sana gitu. Jadi yang memberikan nggak suka. Thank you. Pertanyaannya ya, pertanyaan yang tadi apakah yang kan survei?
menjawab pertanyaan sebelumnya, apakah ada survei yang dilakukan atau usaha apa sih yang dilakukan untuk teman-teman yang ingin pergi ke perguruan yang di luar negeri gitu. Kalau sepengetahuan saya, tim BK sudah melakukan survei tersebut. Namun menurut saya mungkin yang jadi kendala apabila tidak bisa menghadiri kampusnya atau sudah diusahakan oleh tim BK untuk pada waktu itu saya ingat ada 1 atau 2 universitas yang melakukan education fair, tapi mereka melakukannya lewat Zoom. Nah, itu ada beberapa, saya ingat juga pada tahun 2023, ada suatu universitas seni di Singapura yang juga melakukan open house virtual seperti itu. Kan kita juga mungkin sudah familiar dengan open house virtual, banyak yang melakukan. Mungkin untuk saran kedepannya, bagi kelompok kami bisa memberikan untuk tim BK untuk lebih memperbanyak open house yang virtual tersebut, terutama mendata sebenarnya anak-anak itu interestnya pergi kemana. Karena mungkin kalau saya lihat kekurangan tim BK, mungkin sedikit kewalahan dengan data-data yang mereka dapat, dengan anak-anak yang pergi ke banyak tempat, namun memperjuangkan gitu. Karena mungkin sebenarnya banyak anak-anak yang ingin ke Belanda, ingin ke Korea, namun tidak tahu apakah ada beasiswa atau tidak. Mungkin itu yang menurut saya dapat diberikan kepada sekolah. Sekolah bisa lebih memberikan usaha untuk ini ada beasiswa. Karena saya punya teman, salah satu teman, namanya Ceza, dia mendapatkan beasiswa di Jepang, betul? Survei. Di Sophia University di Jepang. Dan itu dibantu oleh sekolah. Mungkin akan sangat membantu bagi teman-teman yang ingin pergi keluar negeri apabila sekolah juga memperbanyak kerjasama dengan Sophia University atau universitas-universitas luar negeri lainnya. Seperti itu kalau jawaban dari saya. Saya menambahkan di. Jadi memang Bu, untuk kerjasama dengan negeri kita sudah lama sih sebenarnya. Hanya memang dari data yang dimiliki oleh sekolah kan tidak terlalu banyak yang luar negeri. Mungkin tidak sampai 15% kan yang sudah mengatakan. Sangat sedikit. Memang kebanyakan di 5 tahun terakhir ke Belanda banyak seperti Utrecht. Itu kan dia minta surat rekomendasi. Yang pasti sudah ada MOU dan tanpa ada tes, maksudnya tanpa ada. Jadi scholarship itu hanya dengan Sofia di Jepang. Jadi kita mendapatkan kuota pertama itu 3 anak, 100% full scholarship, lalu 25% dan satunya 50 kita lihat. Tapi biasanya yang berangkat hanya 1 atau 2. Cesa tadi benar karena memang apa namanya sangat interesan pergi ke Jepang dan fakulti yang dituju sesuai green science ya Pak. Masih sayangnya masih sangat jarang di Indonesia untuk green. Tapi terima kasih Bu. Sebenarnya kami sudah membuka kerjasama dengan ini biar ada dengan Sydney itu ada. Lalu dengan Amerika itu ada berapa universitas, tapi memang mereka memiliki standarisasi. Dulu waktu dengan Sofia 7-8 tahun lalu pun kan kami diminta Pak Terkoko untuk visit ke sana lalu ngomong nih ada sekolah keren nih di Jakarta namanya GOR. Coba kamu pikirkan mereka harus datang ke sini dulu. Jadi melihat situasi karena sekolah lalu kurikulum macam-macam. Lalu setelah berapa bulan baru bilang, oke, kirim 3 anak ke setiap tahun tanpa tes. Kami kan itu. Jadi beberapa yang gampang, ada yang tidak. Seperti University of Toronto itu sejak 5-4 tahun lalu kita menjadi school target saya sudah. Tapi hanya baru kuotanya hanya 1 anak. Dan itu scholarship-nya masih negosiasi. Karena kan tinggal di sana mahal kan. Untuk tuition fee-nya mahal sekali apalagi untuk living cost. Jadi terima kasih masukannya Bu dan Kintan benar. BK bukan kewalahan tapi mungkin memang melihat apa namanya prioritas. Tapi terima kasih. Saya nanti akan kami teruskan ke Pater ya jadi biar Pater bisa. Ini bagus nih. Ini kita ada di kelas kan. Cuma jangan teman-teman doang. Lupa nih kan harus. Tuh mulai silakan. Iya, silakan Ibu. Saya dengan Endas. Saya itu sebenarnya cuma mau
Tapi saya sudah tanggapan ya Pak yang terkait pemilihan judulnya ini bagus sekali karena ini berhubungan dengan kalian, dengan masa depan kalian. Berarti kan dengan judul yang kalian ambil ini saya berharap, kami orang tua berharap kalian sudah memilih jurusan besok kalian mau kemana. Harusnya kalian sudah mantap nih. Ya. Lalu yang pertanyaan saya adalah kalau saya lihat dari sini itu kan tadi ada sempat penjelasan dari kalian lebih memilih ke karir D. Ya, kegiatan karir D dibandingkan kalau hasil dari survei ini adalah kampus tour sebenarnya. Gitu. Lalu yang sedangkan karir D di sini sebenarnya kecil presentasenya dibandingkan kampus tour jauh sekali. Gitu. Kalau menurut kalian yang dari 3 kegiatan sekolah ini yang paling kecil tuh apa gitu, dan itu alasannya kenapa gitu, karena kan tadi ini dengan survei kalian aja berbeda hasilnya ya, menurut kalian seperti apa. Lalu yang kedua pertanyaan saya adalah kalian kan ini tadi kita pembahasan semuanya adalah terkait tentang perguruan tinggi ya, apakah kalian juga melakukan survei ke ada juga banyak sekolah-sekolah kedinasan ya, yang itu juga menjadi cita-cita atau harapan dari kalian, dari teman-teman, dari semuanya, kalau misalnya bisa lulus sekolah kedinasan itu juga sesuatu kebanggaan gitu kan. Apakah kalian juga ada survei pertanyaan ke teman-teman, ke narasumber kalian terkait ada nggak sih yang pengen masuk sekolah kedinasan? Lalu juga sekarang banyak kementerian-kementerian, kebetulan saya dari kementerian Pak, dan kementerian saya juga itu ada kita politeknik yang dibiayai oleh kementerian, tetapi bukan kedinasan. Nah itu juga kalian berarti nanti mungkin untuk adik-adik kelas kalian ya, ini kalau misalnya nanti ada tema yang seperti ini lagi bisa mencari tahu juga politeknik-politeknik yang di bawah kementerian yang bukan kedinasan. Kalau yang kedinasan mungkin semua sudah mengenal gitu, kayak STAN ataupun yang lainnya kayak gitu kan. Nah, jadi ada 2 tadi pertanyaan saya yang terkait tentang ini dari kegiatan ini, yang kalau menurut kalian tuh yang kurang tuh yang apa? Yang paling kurang. Yang kedua, apakah kalian juga ada survei ke selain perguruan tinggi? Ya, itu aja sih Pak. Terima kasih. Saya akan menjawab yang pertama, ini mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dilanjutkan lama. Namun untuk hasil dari survei memang menyatakan bahwa profession atau karir itu lumayan sedikit. Hal ini sudah kami wawancarakan mengapa hal ini terjadi, dan ternyata narasumber itu menyebutkan bahwa kenapa ini sedikit sekali karena beberapa dari narasumber pertama mungkin mereka memang lagi mereka karena sifat dari survei ini adalah mana yang paling bermanfaat, sehingga mungkin tetap profesional itu bermanfaat tapi tidak yang paling bermanfaat. Nah, narasumber itu menyatakan kenapa kurang bermanfaat karena dirinya itu memiliki cita-cita untuk menjadi seorang diploma, namun dia tidak mendapati alumni yang diundang ke SMA Kelas Gonzaga itu diplomat dan juga diplomat, dan juga beberapa narasumber lainnya juga merasa seperti demikian begitu. Mungkin karena kami sebagai siswa itu kan mungkin punya cita-cita ingin melihat apakah di masa depan orang dengan pekerjaan yang saya cita-citakan itu sukses atau tidak. Terus ketika tidak mendapatkannya di program sekolah yang sudah disediakan, mungkin jadi sedikit sedih seperti itu. Mungkin alasan mengapa profession day itu kurang diminati adalah seperti demikian, karena kurangnya koneksi alumni dengan pekerjaan atau profesi yang diinginkan begitu. Hal ini juga bisa dilihat dari bagaimana yang tadi saya ucapkan bahwa kehidupan kuliah ini paling dekat pada kita sekarang. Jadi banyak orang nih, apalagi siswa-siswi kelas 12 yang gengsi untuk masuk PTN. Jadi hal ini bisa dilihat karena kami menyimpulkan bahwa mereka ini lebih melihat ke kampusnya dulu daripada ke profesinya nanti. Karena apalagi zaman-zaman sekarang yang udah dekat dengan TBK, mereka ini ingin mencari motivasi untuk masuk ke PTN tersebut yang direpresentasikan dari kampus tour, di mana mereka dapat menghidupi kehidupan kampus. Setelahnya, kenapa R&D
mempunyai peminat yang dikit, em, karir D ini menurut salah satu narasumber pembawaannya ini kurang menarik. Salah satu narasumber mengatakan bahwa eh, alumni ini kurang membawakan secara menarik sehingga narasumber ini merasa wah mendingan gue nanti langsung pulang aja karena narasumber ini mengikuti ini hanya karena sebuah formalitas saja. Jadi itu menurut saya kenapa karena dia mempunyai peminat yang dikit. Dan untuk menjawab pertanyaan kedua, kami sudah melakukan survei eh, terkait sekolah di Nasar dan hasilnya kalau saya ingat eh, yang masuk sekolah kedinasan itu sekitar satu orang atau dua orang. Yang sekolahnya itu merupakan sekolah STAN yang ada di Blitar. Sisanya itu mayoritas mau ingin masuk ke PTN dan sisanya swasta. Seperti itu. Izin menambahkan sedikit untuk pertanyaan pertama, mengapa kampus tour itu menjadi sangat menarik di sini? Saya juga setuju dengan Aldo yang mengatakan kalau motivasi itu adalah faktor terbesar. Mengapa? Karena sebelum siswa dan siswi itu mereka sudah mendapatkan gambaran kejelasan, mereka harus tahu dulu mereka ingin melanjutkan studi di mana dan program studi ini itu terbaik nggak di sekolah mereka. Nah, mengapa di sini profesi D atau career D itu sangat-sangat sedikit peminatnya atau presentasinya lumayan sedikit karena pada saat profession day sendiri saya juga setuju dengan Aldo kalau pembawaannya memang sangat tidak menarik. Namun menurut kami kelompok Career Day itu adalah salah satu kegiatan yang sangat-sangat membantu kami, terutama untuk anak-anak kelas 12 yang merasakan kalau kegiatan-kegiatan yang atau pemaparan materi oleh alumni itu sangat-sangat membantu kami menentukan bagaimana karir kami ke depan. Itu saja. Saya ingin jawab untuk pertanyaan yang kedua terkait mungkin sedikit menambahkan, mohon maaf. Saya menambahkan terkait mungkin pengetahuan tentang politeknik atau kedinasan. Untuk saya sendiri, saya baru mengetahui bahwa teknik yang dimiliki politeknik. Mungkin hal ini sama dengan teman-teman sekalian yang dari yang kelas 10, kelas 11 maupun yang kelas 12. Mungkin hal ini jarang disosialisasikan oleh guru BK karena saya mau mengembalikan lagi, guru BK bekerja atau mereka itu memproses data. Mereka tuh mungkin sudah melihat kalau memang interest atau ketertarikan siswa terhadap data, terhadap politeknik, terhadap kedinasan itu memang cukup sedikit dari tahun ke tahun. Dan guru BK tidak memiliki atau mereka memiliki kemampuan untuk mendukung cukup mayoritas karena memang sekolah itu kan banyak sekali muridnya dan mereka ingin untuk dapat mendukung dan juga memberikan kebutuhan siswa yang paling banyak seperti itu. Jadi mungkin apabila memang kurang ada pengetahuan maupun ketertarikan ke sekolah-sekolah politeknik yang didukung oleh kementerian ataupun kedinasan, karena seperti itu saya juga tidak menyalahkan sama sekali mereka apabila kurang diinformasikan seperti itu. Mungkin apa itu untuk dukungan kementerian ini bisa disampaikan ke guru BK secara langsung agar guru BK ini dapat Udah tadi ke pater. Sambil makan siang nanti yang pater. Terima sekalian, dari ada yang mengaji, kemudian itu apa ya? Bukan hanya akademik ya, maksudnya akademik teori, tapi praktek yang lebih diperlukan untuk di dunia kerja. Banyak juga kalian bukan sekarang kita stop juga berpikir lulusan PTN itu langsung kerja, banyak yang nganggur, banyak kayak gitu. Jadi kalian mungkin nanti untuk adik-adik kelas 10 untuk nanti kalau ada presentasi seperti ini diperluas lagi apa ya namanya survei-surveinya terus juga data-datanya itu lebih itu kayak gitu sih ya. Tapi udah keren kok. Terima kasih Ibu orang tua atas pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya. Ya akan baca terus dan alhamdulillah itu saya ingin pertama dulu
Diana dari kelas kedua dalam aktivitas 12. Saya ingin bertanya mengenai saran atau solusi yang dibuat oleh Tommy. Mengenai penambahan waktu sharing dengan musik, bagaimana Anda dapat memastikan bahwa get sharing terstruktur dan efektif, serta memberikan manfaat dan pengalaman ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Diandra. Untuk memastikan sharing itu terstruktur dan efektif. Baik, bagi saya, terstruktur dan efektif itu apabila memang mungkin dari alumni dan juga narasumber alumni itu sudah diberitahu tentang goalnya apa sih yang ingin dicapai selama sharing ini. Kami dari observasi sharing dari alumni yang sedikit mohon maaf mungkin membosankan, itu alumni yang hanya membawa PPT dan mungkin pembawaan dirinya tuh tidak baik seperti itu yang membuat tidak efektif sehingga agak membosankan. Namun bagi saya menawarkan kalau untuk solusi agar waktu sharing yang ditambahkan itu lebih efektif, lebih baik untuk siswa yang di-sharingkan, saya menawarkan agar ada bimbingan atau terlebih dahulu ada briefing kepada alumni tersebut apa yang akan disebutkan. Mungkin dari sekolah bisa memberikan rundown. Selain sharing, ada kegiatan apa sih yang bisa dilakukan? Karena ada yang menurut saya efektif pada waktu itu, alumni yang datang ke Gonzaga itu efektif. Malah dia tidak membawa PPT sama sekali, tapi dia mengumpulkan kami untuk berdiskusi, saling berkumpul di lingkaran untuk diskusi. Dan itu saya sangat amazed gitu ke alumni ini. Menurut saya itu sangat efektif karena kami tertarik dan dia juga memberikan interest yang sama kepada kami. Sedangkan yang kurang efektif tuh lebih ke arah yang hanya mempresentasikan seperti itu. Sehingga kalau untuk menyimpulkan, untuk memberikan waktu sharing yang lebih efektif jika lebih lama adalah mungkin melakukan sharing dan briefing bersama dengan alumni tentang rundown acara yang lebih terstruktur agar alumni juga memiliki bayangan, oh saya akan hadir untuk ditonton adik-adik kelas saya. Apa yang bisa saya berikan kepada mereka, struktur acaranya yang seperti apa, agar dapat mempersiapkan diri. Seperti Kalau ada tambahan, mungkin tambahkan yang saya lihat kurang efektifnya ini banyak siswa-siswi ini yang hanya masuk kelas hanya buat ngadep belakang, tapi tidak memperhatikan sama sekali pelajaran ini. Mungkin untuk tingkat efektifannya mungkin bisa dianjurkan bagi alumni untuk membuat rancangan yang mencakup semua orang sehingga tidak ada orang yang mungkin di pojokan hanya bermain HP atau mungkin ada yang tidur sehingga alumni itu bisa menginformasikan apa yang bisa sharing tentang pengalaman dia dan dibawakan dengan cara yang menarik mungkin seperti ada games, ada quizzes, ada mungkin Kahoot sehingga siswa-siswa ini dapat tertarik dan akhirnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Itu saja. Terima kasih. Dijawab ya. Apakah ada lagi pertanyaan? Selamat siang, sebelum perkenalkan nama saya Gracia Nasi dari perusahaan Absen. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan kalian terhadap siswa-siswi yang tiba-tiba mengganti tujuan hidupnya yang tidak berurusan pada mampu yang sudah terlanjur mereka pilih? Dan terima kasih. Hal ini pergantian jurusan ini sebenarnya wajar karena saya mengalami sendiri. Saya mau mengaku dosa dulu kemarin saya ketika apply di Kalkautik UI saya sengaja ganti akuntansi karena chance lebih tinggi menurut saya. Namun pergantian jurusan ini sebenarnya kalau tidak hanya karena ingin gampang masuk, kalau misalnya dipikirkan sebenarnya itu masih ada baiknya karena saya juga memikirkan bahwa akuntansi ini sebenarnya masih ada chance dan peluang kerjanya lebih banyak. Hanya eh, pergantian jurusan ini wajar, cuman tergantung motivasinya. Apakah kalau motivasinya hanya untuk tidak melihat ke depannya mau jadi apa, hanya ingin, oh, gue mau masuk UI, gue mau masuk UGM, makanya gue mau ngambil misalnya sastra Jawa nih biar gampang masuknya. Hal ini yang menurut saya tidak pantas untuk ditiru Aduh, karena emang saya jawab apa?
Nah, mereka ini tidak memikirkan prospek karir, mereka hanya ingin asal masuk I, asal masuk E. Jadi saya ini Sebut penting merek. bagi siswa-siswi Kolese Gonzaga ini untuk melihat jurusannya mereka dan eh, pasti walaupun susah untuk masuk, misalnya mereka ingin sebenarnya minat mereka kedokteran, mereka eh, pilihan yang bijak adalah untuk stay di kedokteran dan berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya, kalau karena penyesalan itu pasti di akhirnya. Penyesalan, kenapa sebenarnya saya bisa dokter, kenapa saya ngambil misalnya sastra Jepang. Jadi saya tidak bohong seseorang. Sastra Jawa, sastra Jepang. Secara itu adalah jangan sampai pada depannya kita akan menyesal keterampilan kita, padahal sebenarnya kita bisa simpan semaksimal mungkin. Mungkin bisa dilakukan. Ingin menambahkan sedikit di sini, menurut saya itu yaitu saya setuju dengan Aldo kalau hal ini hal yang wajar, terutama di SMA Polisi Gonzaga sendiri banyak sekali acara-acara seperti Gonzaga Exhibition yang membantu siswa-siswi itu memantapkan lagi proses prospek karir mereka ke depan. Itu aja sih guys. Bagus. Saya ingin menyimpulkan saja, sebenarnya mungkin tanggapan kami ini mungkin dirasa sedikit bertolak belakang kan judul kami ini karena kita sudah tahu life project dari awal, tapi tanggapan kami masih lumayan positif terhadap mereka yang berubah jurusan. Namun menurut saya memang sangat wajar perubahan jurusan tersebut. Namun yang saya ingin tekankan adalah akan jauh lebih mudah untuk teman-teman tidak mengubah tujuan kalian, tapi lebih ke mengikuti dari awal tuh intinya apa daripada untuk mengubah. Mungkin tanggapan saya karena ada beberapa situasi di mana teman-teman saya yang saat SNBP itu harus berebutan jurusan, itu hal yang ingin kami bahas di sini. Mungkin tanggapan kami terhadap yang seperti itu adalah itu merugikan sesama apabila mereka memang hanya tujuan ingin masuk UI satu saja. Padahal kan jika saya seperti ini, saya gambarkan misalnya Aldo ingin masuk ke teknik industri. Namun teknik industri itu kan ada di berbagai tempat yang sangat bermanfaat dan gak cuma di UI doang atau gak cuma di UGM doang atau ITB saja yang sangat bermanfaat, dan akan lebih bermanfaat untuk satu angkatan yang juga sama-sama ingin teknik industri untuk mengeksplor di luar UI saja, di luar UGM saja, di luar ITB saja. Karena itu juga tujuan sekolah pada tahun ini di angkatan saya untuk menyebarkan kami. Jadi seperti itu tahun. Sejauh boleh. Karena keterbatasan waktu, saya membuka satu pertanyaan terakhir. Salah, kawan. Selamat siang dan perkenalkan, nama saya Awan dari 11 nomor prestasi 23. Setelah melakukan penelitian ini, menurut kelompok 61, apa yang harus ditingkatkan atau ditambahkan dari program-program sekolah agar lebih efektif bagi siswa-siswi yang masih ragu untuk memilih jurusan? Terima kasih. Saya boleh tahu diskusi? Nah, diskusi dulu. Iya. Sih tidak nyuruh. Ya, please. Ya, ya, Baik, terima kasih awal atas pertanyaannya. Untuk program sekolah yang kami presentasikan di sini kan memang yang ada di Gonzaga Exhibition, terutama yang ada pada tahun ini. Saya akan memulai dari Education Fair. Untuk Education Fair yang akan saya tingkatkan adalah mungkin universitas yang datang. Karena pada tahun ini ada kekecewaan yang muncul di angkatan saya ketika beberapa booth di Education Fair. Saya tidak akan menamakan universitasnya, namun ada universitas yang ada namanya namun tidak hadir. Itu menimbulkan kecewaan yang besar. Sehingga untuk saya akan mengubah agar tidak terjadi lagi situasi tersebut. Dan saya akan mengundang lebih banyak universitas yang tidak banyak orang tahu, mungkin yang dari luar negeri, luar kota, yang seperti UNS atau ITS, itu kan universitas-universitas yang menurut saya baik, tapi tidak banyak diketahui. Sehingga menurut saya itu bisa ditingkatkan. Menurut saya kalau dalam kampus tuh siswa-siswi kelas kelas 12 kelas Gonzaga kan pada kemarin kan sebenarnya dikasih
peluang dikasih retret kan. Retret ini kan ke Semarang dan ke sekitar Semarang ke Jogja. Mungkin waktu ini bisa digunakan oleh sekolah untuk melakukan kampus tour ke universitas-universitas seperti Undip, UNES, UGM, UNY, Mainnya pengen lebih lama. UNBYK. Pokoknya hal ini jadi menurut saya Kolese Gonzaga ini punya potensial untuk lebih meluaskan sisi Kolese Gonzaga dari mungkin PTN yang hanya ada di sekitar Jakarta dan Jawa Barat seperti UI, ITB. Karena kita ini sebenarnya punya waktu kemarin pas retret, sehingga saran saya adalah kenapa tidak retret tersebut digunakan untuk mengunjungi berbagai universitas yang terdapat di daerah tersebut. Itu dari saya. Kalau menurut saya terkait dengan profesi atau career day adalah menambahkan alumni-alumni seperti yang sudah saya jelaskan di saran saya tadi. Mengapa demikian? Karena ada banyak sekali alumni-alumni terkait mengenai beberapa profesi-profesi yang mungkin siswa dan siswi itu pada saat hari itu tidak mendapatkan sharing mereka. Seperti contohnya pada hari itu ada sharing dari seorang akuntan, lalu ada seorang siswa atau siswi yang ingin mendapatkan sharing mengenai pelajaran itu, namun dia harus mengikuti sharing lain terlebih dahulu. Jadi saran saya untuk sekolah adalah untuk menambahkan alumni-alumni lagi agar sesi sharing tersebut dapat maksimal. Saja dari saya. Baik, demikian sesi tanya jawab sudah selesai. Kita beri tangan sekali lagi. Terima kasih kepada penanya dari